Subhanallah. Kisah anjing marah ketika Rasulullah dihina, 40.000 orang Mongol masuk Islam. Assalamualaikum Sobat Jenderal Sudirman. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kebahagiaan dari Allah Ta'ala, dan bagi yang belum subscribe, dengan ikhlas meninggalkan subscribe agar channel ini berkembang dan bermanfaat. Amin. Bicara soal anjing banyak pro dan kontra. Ada yang sangat benci karena air liurnya yang menempati najis tipe berat. Ada pula yang menyukainya karena sifat kesetiaannya pada tuannya. Sifat setia inilah yang membuat anjing penjaga Ashabul Kahfi dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Baiklah, Mimin akan mengisahkan seekor anjing yang terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Muslim wajib tahu kisah ini. Selamat menonton. Ada pelajaran berharga dari seekor anjing yang marah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihina. Kejadian ini membuat 40.000 rakyat Mongol memeluk Islam. Kisah ini diketengahkan dalam kitab Ad-Durarul Kaminah jilid 4 hal 152-154 yang ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 H. 1449 M. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, Kekaisaran Mongol merupakan kerajaan terbesar di dunia pada abad ke-13. Pada tahun 1258 M, pasukan Mongol pimpinan Hulagu Han menghancurkan kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah yang kala itu dipimpin Khalifah Al-Musta'sim tahun 1242 sampai tahun 1258 di kota Baghdad. Ratusan ribu umat muslim dibantai pasukan Mongol, mereka ditangkap, rumah-rumah dibakar dan diratakan. Bahkan gedung perpustakaan termasuk Bait Al-Hikmah dihancurkan pasukan Mongol dan membuang buku-bukunya ke Sungai Tigris. Akibat invasi ini, Baghdad menjadi reruntuhan dan peristiwa ini disebut sebagai akhir zaman kejayaan Islam. Sejarah mencatat Kekaisaran Mongol merupakan penghancur peradaban Islam, namun mereka juga dicatat sebagai bangsa yang ikut menyebarkan Islam. Ghazan Khan, tahun 1295 sampai tahun 1304 merupakan salah satu raja Kekaisaran Mongol yang memeluk Islam. Setelah menjadi Muslim, ia menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan seekor anjing marah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina dalam satu pertemuan para pembesar Nasrani dan Mongol. Suatu hari para pembesar dan penguasa Nasrani dan Mongol berkumpul. Salah satu dari mereka menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ruangan itu terdapat anjing pemburu yang terikat. Ketika orang itu terus menghina Rasulullah, tiba-tiba anjing tersebut melompat menerkamnya dan mencakar wajahnya sebelum akhirnya diselamatkan orang-orang. Salah seorang dari mereka berkata, "Ini karena hinaanmu terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Ia berkata, "Bukan, anjing itu terlalu peka. Dia mengira bahwa aku akan memukulnya." Kemudian orang itu kembali menghina Nabi, tiba-tiba anjing tersebut kembali menerkam dan menggigit kerongkongannya lalu menariknya hingga orang tersebut mati seketika. Kejadian ini menjadi sebab kurang lebih 40.000 orang Mongol masuk Islam. Hikmah. Kisah ini layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga. Para ulama menyikapi peristiwa ini dengan dua pandangan sebagaimana dikutip dari portal Kedaulatan Santri Kesan. Pertama, hewan saja marah bila Nabi Muhammad SAW dihina, lalu bagaimana kita sebagai umatnya? Mereka berpendapat umat Islam harus lebih marah lagi dan bereaksi dengan keras. Kedua, kita adalah manusia, bukan hewan seperti anjing. Maka, tidak sepantasnya kita bereaksi seperti anjing. Kita boleh marah, tetapi tidak boleh main hakim sendiri. Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk menyikapi keburukan dengan kebaikan. Artinya, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Qs. Al-Fusilat ayat 34. Ketika berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad sering dicaci, dihina, dipukuli, dilempari batu dan kotoran hingga hendak dibunuh. Namun, beliau bersabar dan tidak membalasnya dengan keburukan. Alhasil, satu persatu orang yang memusuhi beliau seperti Umar bin Khattab berbalik menjadi sahabat setia persis seperti yang diungkapkan ayat di atas. Pada masa sekarang, hal ini pun terjadi. Arnold van Don, seorang politikus Belanda yang anti-Islam dulunya gemar menghina Nabi Muhammad lewat filmnya berjudul Fitnah.
Setelah berdiskusi dengan umat Islam dan mempelajari kisah Nabi Muhammad, ia pun memeluk Islam dan langsung pergi ke Madinah mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW. Dia meminta maaf di depan makam Rasulullah SAW sebagai bentuk penyesalannya. Sepatutnya bagi kita bila kekasih Allah Nabi Muhammad dihina, kita harus marah, walau marah itu terpendam di hati, dikarenakan fisik kita lemah untuk melawan orang yang menghina Nabi kita.